عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقال الله تعالى في القرآن الكريم في سورة البقرة آية kedua: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Anak-anakku sekalian yang disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap semangat untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan pada kesempatan kali ini Pak Gunawan akan menjelaskan salah satu materi dalam rangka menjalankan puasa Ramadan atau pesantren Ramadan di SD Anissa, yaitu mengenai surat Al-Ghasyiyah. Baik, nanti Pak Gun bacakan dulu surat Al-Ghasyiyahnya yang sebanyak 26 ayat, yang dimulai dari ayat 1, Hal ataka hadithul ghasyiyah, dan diakhiri dengan ayat yang ke-26, Thumma inna alayna hisabahum. Baik, disimak dan didengarkan bacaan Pak Gunawan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah, wujuhun yawmaidhin khashi'ah, 'amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم. Baik, Alhamdulillah, Bapak sudah membacakan surat Al-Ghasyiyah dari ayat 1 sampai dengan ayat 26, dan anakku sekaliannya sudah menyimaknya
dan nanti insya Allah akan dibaca kembali, dipelajari sama orang tua. Selanjutnya, Bunda akan menjelaskan sedikit mengenai seputar tentang surat Al-Ghasyiyah. Anak-anakku sekalian, Al-Ghasyiyah adalah salah satu surat yang terdapat di juz 30. Tepatnya, Al-Ghasyiyah adalah surat ke-88 dengan jumlah ayat 26 ayat, dan Allah turunkan surat ini di kota Mekah, maka dinamakan termasuk dalam surat Makkiyah, artinya yang Allah turunkan di kota Mekah. Al-Ghasyiyah, penamaan Al-Ghasyiyah diambil dari ayat yang pertama, hal ataka hadithul ghasyiyah, atau ulama lain juga menamakan surat ini dengan surat hal ataka. Anakku sekalian yang Allah cintai, Al-Ghasyiyah artinya adalah peristiwa yang dahsyat, atau disebut juga Yaumul Qiyamah atau hari kiamat. Surat ini juga salah satu surat yang sering dibaca Rasulullah SAW di rakaat kedua. Kapankah itu? Yaitu ketika sholat Idul Adha atau sholat Idul Fitri, ataupun ketika rakaat kedua di sholat Jumat. Rasulullah SAW sering membaca surat ini. Kemudian, anak-anakku sekalian yang Allah cintai, asbabun nuzul ataupun sebab-sebab turunnya surat ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir dan Imam Ibnu Abu Hatim, menjelaskan melalui hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Qatadah, yang telah menceritakan bahwa ketika Allah menggambarkan tentang kenikmatan yang terdapat di surga, maka orang-orang sesat merasa takjub, merasa heran terhadap hal tersebut. Maka Allah turunkanlah ayat tersebut, yaitu afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah tidak kau lihat bagaimana unta diciptakan? Inilah salah satu menjadi dasar ketakjuban dari orang-orang sesat ketika mendengar kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada penghuni surga. Anak-anakku sekalian yang Allah muliakan, adapun pokok-pokok isi dan makna yang terkandung di dalam surat Al-Ghasyiyah ini ada 3 hal. Satu, bahwasannya surat ini memberikan keterangan tentang orang-orang kafir pada hari kiamat dan azab yang Allah berikan kepada mereka. Wujuhu yawma idin khasyiah. Pada hari itu mereka khasyiah, takut. Keterangan yang kedua adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kaum-kaum mukmin atau kaum-kaum yang ahli surga ketika dia berada di surga. Wujuhu yawma idzin na'imah. Wajah-wajah mereka tampak gembira karena Allah berikan kenikmatan-kenikmatan. Yang ketiga adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk memperhatikan keajaiban-ajaiban Allah Subhanahu wa taala. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Tidakkah kau melihat bagaimana unta diciptakan? Wa ilas samaa'i kaifa rufi'at. Bagaimana langit diangkat. Wa ilal ardi kaifa nusibat. Dan bagaimana bumi dibentangkan. Anak-anakku sekalian, sebagai penutup dari materi tadabbur alam ini, Pak Gunawan akan sampaikan jadi penutup atau kesimpulan dari materi tadabbur Quran surat Al-Ghasyiyah, yaitu bahwasanya surat ini menceritakan tentang
penderitaan orang-orang kafir atas azab yang Allah berikan kepada mereka nanti kelak di surga. Dan yang kedua, kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kaum mukmin nanti kelak ketika mereka di surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita ahli-ahli surga sehingga kita diberikan kenikmatan-kenikmatan yang tak terhingga, dan juga Allah jauhkan kita dari golongan-golongan ahli neraka sehingga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semuanya untuk masuk surganya. Terima kasih, dan tetap berpuasa, tetap semangat, dan semangat membaca Quran dan semangat mentadabburi Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, khususnya di bulan puasa ini. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.